Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pecinta anggrek, sahabat pecinta tanaman, metode atau teknik krek sudah digunakan oleh para anggreker, oleh para penggemar anggrek dari tahun ke tahun. Apakah itu teknik krek? Teknik krek yaitu teknik dengan cara melakukan pemisahan atau pembuatan luka untuk mematikan jaringan tumbuh antara bulb yang berdaun dan bulb yang tidak berdaun. Jadi gini sahabat, dalam satu rumpun biasanya tanaman anggrek itu kan ada yang tidak berdaun dan ada yang berdaun. Contohnya seperti ini ya sahabat. Nah ini dalam satu rumpun ada yang berdaun, ini ada yang tidak berdaun. Nah sekarang bagaimana untuk mengaktifkan atau untuk membuat agar bulb yang tidak berdaun ini mampu menghasilkan anakan, yaitu dengan cara krek tadi. Kita membuat luka atau kita memisahkan pertumbuhannya, yaitu di antara bulb yang tidak berdaun dan berdaun, ya dengan cara ini membuat luka di sini, dipisah ya, istilahnya dipotong lah. Ini dipotong, kemudian kita buka sampai krek kayak gitu. Nanti kan kalau dipotong terus ada krek, itu sebenarnya kalau dipikir-pikir yaitu suara dari suara dari terpatahnya rizoma atau bulb batang bawah, bulb bawah yang terluka itu. Gimana itu ngomongnya? Pokoknya intinya kita harus melakukan pembuatan luka di sini ya. Maksudnya pembuatan luka kan bisa dipotong sampai tidak putus, berarti hanya terluka, tapi bisa juga dipotong sampai putus. Intinya agar jaringan tumbuh di antara keduanya itu mati, jadi tidak ada hubungan antara bulb yang masih berdaun dan tidak berdaun, itu tidak ada hubungan, sehingga bulb-bulb yang sudah tidak berdaun ini secara aktif dia akan berusaha untuk menumbuhkan anakan. Seperti itu sahabat-sahabat. Ini saya tunjukkan beberapa tanaman kami yang sudah kami lakukan teknik krek beberapa tahun yang lalu. Kami juga sudah melaksanakan teknik itu sudah lama. Begitu kita dapat teori, dapat ilmu tentang krek, kita langsung mempraktekkan. Nah untuk sahabat-sahabat yang belum pernah mencoba, boleh kok sahabat, silahkan mencoba. Ternyata ya menguntungkan, karena kita bisa menghasilkan atau kita bisa membuat bulb yang gundul menjadi aktif kembali. Ini sahabat, rumpunan yang saya maksud. Dulu beberapa tahun yang lalu, waktu ini masih kecil, waktu tanaman ini masih kecil, saya lakukan teknik krek di sini ya sahabat. Ini di sini. Dulu saya memisahkan, ini kan rumpun, maksud ini kan bulb-bulb yang sudah nggak aktif lagi. Ini 1, 2, 3 ini. Nah yang aktif kan yang bagian sini. Kemudian ini sengaja saya putus di sini. Saya putus di sini. Akhirnya alhamdulillah ini bisa aktif dan tumbuh ini. Ini jadi ada dua bagian yang aktif, yaitu satu yang bagian sini, yang ini, dan bagian ini. Nih sehingga memang jadi membentuk rumpun tuh. Yang tadinya bulb yang tidak aktif ini bisa menghasilkan atau mampu menumbuhkan anakan seperti itu. Nah untuk tempat yang lain lagi juga ada di sini. Ini loh sahabat, ini juga kami lakukan teknik krek di sini. Di mana?
yang ini cara potong di sini. Yang dulunya ini adalah boleb yang nggak aktif ya, yang nggak berdaun ini. Kemudian saya lakukan pemotongan di sini, akhirnya tumbuh juga ini sudah tumbuh. Memang sudah lama ini sahabat, kalau yang ini sudah saya melakukan itu, saya dapat ilmunya tahun 2018. Sehabis itu alhamdulillah setahun kemudian lah saya terus punya anggrek-anggrek yang ada boleb gundulnya. Nah terus saya lakukan. Nah pada rumpun ini juga bisa kita lakukan teknik crack. Ini kan ada bulb yang kurang aktif ya, nanti bisa dipotong di sini ya, di sini atau di sini, agar boleb yang ini bisa aktif seperti itu. Kemudian apa yang harus dipersiapkan? Yang jelas alat potong ya sahabat, senjata atau alat potong, bisa pisau, bisa cutter, bisa gergaji. Kalau saya sahabat, karena ini untuk bagian tanaman, yang bagian sini ini keras banget menurut saya. Kalau pakai cutter juga bisa, tapi cutternya harus tajam dan kita tetap membutuhkan tenaga yang kuat untuk menekan atau memotong ini. Sehingga kalau saya itu biar enak dan nyaman, saya senang pakai gergaji. Jadi alatnya selain alat potong, kita juga kalau ada, kita juga menyiapkan desinfektan ya, kan ada luka. Nah karena ada luka kan kita bisa memberikan desinfektan seperti betadine, atau bisa juga diganti fungisida sebagai sarana desinfektan. Bisa juga menggunakan serbuk kayu manis, bisa juga kunyit juga bisa, pakai kunyit untuk mengobati luka bekas sayatan tersebut. Tapi kalau tidak ada, nggak dikasih juga nggak masalah. Yang penting pada luka tersebut jangan sampai kena air dulu, sampai luka itu kering, kira-kira 2 atau 3 hari insya Allah luka sudah kering sahabat. Seperti itu. Saya mau mencoba melakukan teknik crack lagi. Sahabat-sahabat, ini anggrek Stratiotes saya dalam satu rumpun ini ya sahabat, satu rumpun berisi 5 boleb, tapi ada 2 boleb yang sudah gundul nih, sudah tidak ada daunnya. Nah kalau yang model seperti ini pas banget untuk dilakukan metode crack. Nah dengan metode crack tersebut nanti diharapkan boleb-boleb yang sudah gundul ini akan aktif kembali seperti itu. Jadi kita mau melakukan pemotongan di sini, di pangkal di rizoma atau di pangkal boleb yang ada di sini sahabat. Ini anggrek Stratiotes ini kan bagian pangkal sininya kan keras banget sahabat. Kalau dipotong pakai pisau atau cutter, wah membutuhkan tenaga yang lebih. Jadi kalau saya senang menggunakan gergaji. Nah ini mau saya gergaji saja. Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya lakukan pas di pangkalnya. Semoga berhasil. Dan pemotongan ini tidak harus terpotong total seluruhnya ya sahabat. Nanti setelah terpotong kira-kira sepertiga atau sisanya sepertiga, baru kita tekan sampai bunyi crack. Nah itu namanya sistem crack. Ini sahabat. Ini sudah tampak renggang tuh ya, sudah terputus ini bahkan. Berarti mudah-mudahan nanti di boleb yang
sudah kundur ini bisa aktif kembali. Yuk kita, sahabat-sahabat, karena saya punyanya hanya fungisida, tidak punya betadin, tidak punya bubuk kayu manis, jadi saya menggunakan fungisida yang saya buat pasta dan saya oleskan di luka bekas sayatan. Ini saya jadikan desinfektan agar tidak terserang jamur dan bakteri, serta yang lebih penting lagi agar luka bekas sayatan ini cepat kering. Sahabat-sahabat, selama pembuatan video ini tentunya dari awal sampai akhir banyak tutur kata yang kurang pas, banyak kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Dan untuk penyemangat saya berharap sahabat-sahabat mau memberikan subscribe, like atau komen di video saya ini, serta tak lupa saya ucapkan terima kasih untuk sahabat-sahabat yang sudah subscribe. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.